Nazarudin Ismail yang disimpan bisa menjadi pembeda, saya pikir ancamannya tidak terlalu nyata. Yang saya tunggu berani mempercayakan anak muda ini permainan kedua hoki di tim nasional senior, dan kemudian apakah ada kesenyawaan dengan Egy dan Dendi, karena itu memang harus mendapat catatan dalam Bandar Seri Begawan. Brunei Darussalam guna menyaksikan leg kedua antara Indonesia melawan Brunei pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana di leg pertama di Stadion Gelora Bung Karno Indonesia mampu memenangkan Brunei dengan skor 6-0. Dan banyak perubahan di tim Indonesia karena hanya menyisakan 8 pemain, maksudnya ada 3 perubahan di sini, yaitu Fahrudin, Rahmat Irianto, dan Ricky Kambuaya sebagai starting awal di pertandingan ini. Karena di pertandingan pertama atau di leg pertama, 3 pemain ini tidak bermain sebagai pemain inti dan hanya bermain di tendangan langsung tadi. Dan pemirsa, saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentar yang tidak asing lagi, yaitu Bung Wesley Hutagalung. Bung Wesley, ada 3 perubahan dan juga di Brunei juga ada 3 perubahan. Strategi macam apa yang diterapkan oleh pelatih Ritrel maupun Sintayong di pertandingan ini, Bung Wesley? Saya pikir dari awal saya menunggu bagaimana Indonesia bermain dengan lebih bagus, organisasi lebih rapi, dan di tengah tanpa Marcelino, karena ketergantungan terhadap Marcelino semakin terasa, Bung Hadi. Nah, ini peran bagi Ricky Kambuaya untuk menjadi otak permainan. Sedangkan bagi Brunei, ya saya pikir mereka akan mencoba memberikan perlawanan, tidak kebobolan lebih banyak daripada leg pertama. Pemain yang menempati posisi asli saat ini, karena di pertandingan pertama sebagai gelandang bertahan, umpan langsung ke depan tadi masuknya kepada Dendi, ada Ricky Kambuaya, masih membawa bola, shooting langsung, nampaknya berhasil dimenangkan atau di blok para pemain dari Brunei Darussalam. Kapten kesebelasan Hendra Azan ke belakang tadi. Percobaan yang diberikan Ricky yang tidak banyak diberikan oleh Mark Klok di leg pertama, Bung Hadi. Dari pertandingan pertama di gelandang Indonesia ada Mark Klok dan juga Sandy Walsh saat itu, dan di babak kedua ada perubahan dengan memasukkan Ricky Kambuaya berpasangan dengan Sandy Walsh, dan saat itu permainan agak berubah, dan kini kita Sain Patinama yang tidak bermain di awal-awal pertandingan di leg pertama saat ini langsung ditempatkan oleh Sintayong sebagai pemain inti. Kita lihat ada Witan Sulaiman, umpan langsung di kotak penalti, berbahaya tadi, digagalkan. Kita lihat nomor punggung 7 Rasmi, umpan langsung ke depan, ada Hendra Azan, kapten kesebelasan, ke belakang ada Zulkifli, umpan jauh ke depan. Kita lihat ada Rizky Ridho, hati-hati Rizky Ridho. Ancaman tidak mengganggu sih, Bung Hadi. Rizky Ridho adalah pencetak gol Indonesia dengan 2 pemain lainnya, itu Dimas Derajat 3 gol dan juga Ramadan Sananta dengan 2 gol. Dan Fahrudin kembali bermain sebagai kapten. Ini adalah pertandingan pertama Fahrudin sebagai pemain inti Setelah lama hilang, ya, setelah lama hilang. Egy Maulana Fikri yang ditempatkan di bawah striker, masih Egy. Umpan langsung ke depan, arahkan masuknya sangat baik kepada Sain Patinama, angkat langsung ke peluk gawang, tidak ada yang menyambar, tidak benar-benar kosong tadi pemain Indonesia. Egy Maulana Fikri langsung pada Rahmat Irianto, angkat langsung ke peluk gawang, gagal tadi, ditinjau saja oleh Hami Nyaring. Datang lagi serangan Indonesia, meskipun bermain di kandang lawan bagaikan rasa kandang, umpan langsung ke depan sendirian. Apa yang terjadi? Tidak gol. Tuhan, nikmat. Sejarah pertemuannya dengan Indonesia pernah mengalahkan Indonesia 2 kali. Walaupun setelah itu Indonesia mampu mengalahkan Brunei dengan telak. Hendra Azad, umpan langsung tendangan penjuru, sangat mudah dipatahkan. Kini Ricky Kambuaya, sangat cepat Ricky Kambuaya, masih Ricky umpan langsung cepat, ditepis saja atau diblok saja oleh para pemain dari Brunei Darussalam. Kini melakukan tekanan, bermain di kandang. Umpan yang baik ya, peperan yang bagus, hanya ketepatan akurat, tapi keputusan sangat baik untuk saya melakukan serangan balik, dan sayap kita bergerak dengan sangat cepat kiri dan kanan. Kini Indonesia kembali menguasai keadaan. Rahmat Irianto yang kembali bermain sebagai pemain. Kini Ricky Kambuaya, umpan langsung ke kanan, ada Sandy Walsh berdiri bebas, Sandy, dan ini dia gol pertama dari pertandingan kedua di tim nasional Indonesia. Hoki Caraka membuat Indonesia unggul sementara
1-0. Sebuah proses gol yang sangat-sangat sandik, Bung Wesley. Terukur dan kita lihat ya, bukan sebuah gol kebetulan, Bung Hadi. Proses yang sangat indah. Iya, proses yang sangat indah dan terukur. Menurut saya inilah peran dari gelandang seperti sekelas Ricky maupun Rama Irianto sebagai jantung permainan kita. Kita lihat bagaimana umpan yang sangat manis dari Rahmat Irianto kepada Sandy Walsh. Namun belum ada tayangan ulang. Kita hanya mengira-ngira saja tadi apa yang telah dilakukan para pemain Indonesia. Membuat gol pertamanya buat tim nasional Indonesia, di laga keduanya buat tim nasional Indonesia. Sebuah pengalaman tentu sangat-sangat menarik buat Hoki Caraka. Kembali serangan dari Hoki Caraka di kanan, langsung umpan ke kotak penalti. Sendirian, gol! Tuhan, tidak gol. Sebuah serangan yang cantik. Lagi-lagi Bung Hadi, lagi-lagi sayap kita memberikan tekanan yang luar biasa bagi pertahanan Brunei. Kiri langsung di kotak penalti masuk kepada Dendi. Mentah lagi kita lihat pada Ashraf Fahmi. Andra Azan dicuri lagi para pemain Indonesia. Ke tengah ada Rahmat, Ricky Kambuaya masih berputar-putar di tengah mencari celah. Umpan kepada Dendi tadi maksudnya. Nampaknya tendangan penjuru buat Indonesia sangat kuat. Ya. Ricky Kambuaya tendangan penjuru yang pertama Indonesia pendek saja kepada Witan Sulaiman. Angkat langsung di kotak penalti. Berdiri bebas. Oh Tuhan. Gagal tadi sundulan dari kapten kesebelasan Fahrudin yang sudah mengincar tadi tiang dekat tempat Fahrudin berada tadi, Bung Wesley. Ya, sebuah keputusan yang mungkin sulit ditebak oleh kiper karena mengincar tiang dekat. Biasanya kan tiang jauh ya, karena ruang lebih terbuka. Dan ya sayang saja, mungkin percobaan kedua ketiga kita tunggu gol-gol yang menarik dari Fahrudin. Yang menarik adalah Sintayong kerap kali benar-benar bermain sesuai dengan lawan yang akan dihadapi. Jika bermain melawan tim seperti Brunei, pola 4-3-3 sangat wajar ya. Nama langsung ke depan, Hoki Caraka. Witan Sulaiman tadi masuknya salah, kembali para pemain Indonesia. Saya yakin Sintayong lebih menunggu bagaimana kita bermain dengan baik dan rapi secara organisasi dibandingkan buru-buru ke depan pusat cetak bola. Witan Sulaiman, ada Rahmat Irianto, ke kanan ada Sandy Walsh, ke depan langsung Witan, salah pengertian antara Witan dan juga Dendi. Serangan balik coba dilakukan para pemain Brunei, sudah keluar lapangan pertandingan. Di sini bukan hanya Ya, ini yang kita tunggu dari Egy sebenarnya, Bung Hadi. Keputusannya yang tepat dengan waktu yang pas. sebetulnya agak hilang dari Egy adalah kecepatan dan kelincahan, Bung Wesley. Dengan postur seperti Egy, harusnya dia memiliki kecepatan dan kelincahan yang melebihi pemain-pemain lain. Lebih tinggi ya dari posturnya. Iya. Egy Maulana Fikri, tendangan penjuru Indonesia yang kedua, sudah menunggu 6 pemain Indonesia di kotak penalti. Brunei lakukan sudah tinggi datangnya, berbahaya. Ada Sen Patinama, ada Rizky Ridho, sangat dominan para pemain merah putih. Sayap-sayap Garuda sangat cepat. Kita lihat kini ada Ricky Kambuaya dari sisi sayap Garuda. Masih Ricky ke depan langsung. Arahkan masih dekat kepada Egy. Tadi kerjasama satu sentuhan dengan Witan. Tapi gagal serangan balik dari Brunei dari Salat. Sungguh cepat kita lihat nomor punggung 13. Mudah saja dipatahkan oleh kapten sebelah Fahrudin kepada Hernando. Hernando umpan. Memanjakan pemain kita untuk melakukan serangan. Kita lihat bagaimana umpan yang sangat macan, manis dan cantik dari Witan Sulaiman. Cutback yang sangat sempurna dan satu sentuhan dari Dendi gagal karena memang sontekannya atau cocorannya langsung mengarah. Dan melihat ada pemain lain yang siap menyambut bola dengan posisi yang lowong ya, dan itu keputusan yang sangat baik. Itu membuat back-back Brunei akan bingung nantinya ketika menghadapi serangan yang sama. Kita lihat tidak ada pemain Indonesia yang siap menyambut bola di mulut gawang. Shooting kaki kiri dari Sen Patinama berhasil diblok oleh Hami Nyaring, penjaga gawang Brunei, menghasilkan tendangan penjuru yang kelima. Nampaknya akan dilakukan oleh Ricky Kambuaya. Sudah menunggu 7 pemain Indonesia, lakukan sudah tinggi datangnya, berbahaya, dipetik di udara dengan sangat cantik tadi oleh penjaga gawang Hami Nyaring. Kambuaya pendek saja ke kiri kepada Witan Sulaiman, kembali ke belakang kepada Ricky Kambuaya. Masih kuasai bola Ricky Kambuaya. Gelandang seperti Ricky mengingatkan kita kepada Ruli Nere di era 80-an. Sen Patinama langsung di kotak penalti, sangat berbahaya. Sen Patinama dan oh Tuhan,
gagal kita lihat dengan kaki kanannya tadi. 2 peluang diraih oleh Saint Patinama di babak pertama ini, Bung Wesley. Menarik pergerakannya, bukan lagi dia masuk, tapi sudah posisinya digantikan oleh Witan dan dia ada di lini kedua. Masuk di mulut gawang. Placing penempatan bolanya masih melenceng di sisi kiri gawang Hami Nyaring. Gagal untuk Saint Patinama, kontrol yang luar biasa bagus. Masih Saint Patinama kepada Witan Sulaiman, angkat langsung Hoki Caraka. Berusaha mendekat kita tadi Sandy Walsh, tapi dibuang saja oleh Haziq. Ada Hendra Azan. Terlalu lama Bung Hadi, kita tidak mendapatkan gol kedua. Dengan kualitas serangan kita tadi ini PR bagi masih belum terlalu rapi Bung Wesley, masih kerap kehilangan momentum. Kembali kita Egy Maulana Fikri pada Sandy Walsh, angkat langsung di kotak penalti, sudah menunggu Hoki. Kini ada Saint Patinama mendapatkan bola, umpan ke tengah, arahkan, kita lihat ada Rizky Ridho, umpan langsung di kotak penalti, arahkan pada Hoki dan peluang terbaik, kita lihat gol! Egy Maulana Fikri membayar kesalahan yang cukup banyak tadi dengan golnya di menit ke-41 ini untuk mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan sementara Indonesia atas Brunei Darussalam, Bung Wesley. Ini yang kita tunggu dari Egy, timing dan posisi dia dalam membaca permainan. Karena pengalaman dia bermain di Eropa, yang kita butuhkan adalah kemampuan dia membaca permainan. Timingnya sangat baik. Begitu ada serangan balik dan bola dengan penampilannya harus benar-benar berjuang ekstra keras. Rizky Ridho, 2-0 Indonesia unggul, arahkan langsung ke kanan. Kontrol yang baik dari Sandy Walsh, ada Egy lagi di tengah sembilan dan gol! Hoki Caraka, alhamdulillah. Proses gol yang sangat macet, manis dan cantik, benar-benar mengiris pertahanan dari Brunei Darussalam, Bung Wesley. Iya, ini saya suka dengan kata-kata mengiris. Jadi seperti bawang yang kita iris ini tajam, Bung sangat Wesley. tajam permainan kita menjelang akhir babak pertama, dan itu yang kita tunggu adalah kualitas penyelesaian. Bangun serangan oke, tapi penyelesaian dari babak pertama tadi terlalu lama kita menunggu antara gol pertama dan gol kedua. Gol kedua dan ketiga begitu indah untuk dilihat. Gol kedua Hoki Caraka dari 2 penampilannya bersama tim nasional Indonesia mengubah skor menjadi 3-0. Sebuah proses gol yang sangat macan, manis dan cantik tadi. Umpan yang sangat-sangat memanjakan Hoki Caraka dari Witan Sulaiman. Kita lihat sekarang Egy Maulana Fikri dari tengah, kita lihat umpan langsung ke kiri. Ada Saint Patinama, masih Saint di tengah lagi, sangat baik ada Witan Sulaiman. Caraka dan 1 gol oleh Egy Maulana Fikri. Langsung pada Egy Maulana Fikri, kotak penalti, umpan yang sangat baik Witan Sulaiman, pelanggaran dan kotak penalti membuat Indonesia mendapatkan penalti. Sebuah pelanggaran dilakukan terhadap Witan Sulaiman. Wajar ya Bung Hadi penalti yang diberikan, dan umpan tarik yang stop ball yang bagus sekali dari jelas ya, kakinya ditahan ya oleh Yura Indra Putra terhadap Witan Sulaiman. Tidak ampun tadi dari wasit Ahmad Faisal Al-Ali Yordania untuk menghadiahi Indonesia sebuah penalti yang nampaknya akan dilakukan sendiri oleh Witan Sulaiman. Dan berani sebagai salah satu eksekutor rutin langganan dari tim Indonesia asuhan Sintayong. Meskipun kita punya banyak eksekutor penalti, tapi kita tunggulah bagaimana Witan mengeksekusinya dengan kaki kiri andalannya. Di awal-awal babak kedua ini, serangan dengan cepat ini harusnya membuat kepercayaan diri kita jauh lebih tinggi untuk memulai babak kedua. Nampaknya Witan melakukan konsentrasi yang sangat kuat, kita lihat, dan lakukan sudah masuk pemirsa. Membuat Indonesia unggul 4-0 lewat proses gol penalti yang sangat dingin dari Witan Sulaiman. Inilah gol yang ke-9 dari Witan Sulaiman dari 32 pertandingan, termasuk pertandingan ini untuk tim nasional Indonesia, Bung Wesley. Eksekusi yang sangat dingin menurut saya. Ini pembunuh ini, Bung Hadi. Dari cara dia mengambil, keberanian dia untuk mengambil langsung eksekusi akibat penalti yang didapatnya. Lihat bagaimana tenang sekali mengarahkan bola ke tengah. Tidak perlu dia mengarahkan ke pojok karena dia tahu kiper akan melompat ke kiri atau ke kanan. Gol keempat Indonesia atau gol ke-9 Witan Sulaiman buat tim nasional Indonesia. Dibiarkan tapi semakin sulit buat Brunei. Dengan resiko juga. Saint Patinama langsung save. Umpan pendek tadi maksudnya kepada Dendi, tapi umpannya salah tadi. Ada Hendra Azan.
bukan sebuah pelanggaran. Oh, coba melakukan tekanan balik yang sangat cepat. Ada Hakimi Yazid berhadapan dengan Fahrudin. Hakimi Yazid hampir saja dilewati dari Fahrudin, tapi mudah saja. Terburu-buru menurut saya. Dia lepaskan bola. Ada 3 pemain Brunei, 4 pemain belakang Indonesia. Fahrudin kapten ke-11 asal klub Madura United. Persija Jakarta Rizky Ridho. Sen Patinama. Umpan panjang ke arah kanan tempat. Ya, karena waktu sebelum Sananta ada striker-striker yang mungkin bisa dikatakan lebih dipercaya ya, termasuk Spaso pernah dipercaya oleh Sintayong. Sadil Ramdhani, umpan langsung. Berbahaya tadi, disundul saja kita lihat. Ada Rahmat pada Asnawi. Sadil Ramdhani kembali pada Asnawi. Angkat Asnawi di kotak penalti. Shooting langsung dan gol! Rizky Ridho, 5-0 Indonesia. Gol kedua Rizky Ridho ke gawang Brunei di kualifikasi ini, Bung Wesley. Ya, luar biasa. Saya tidak menyangka Rizky Ridho akan ada dalam kotak penalti menyambut umpan-umpan operan yang menyayat pertahanan Brunei. Ada Rizky Ridho, ada palang pintu kita di situ. Luar biasa menurut saya keberanian Rizky dan timingnya juga menikmati operan-operan membelah pertahanan Brunei dari kanan maupun kiri. Kali ini dari sisi kiri pertahanan Brunei ada Rizky Ridho, si pencetak gol di leg pertama. Masyarakat langsung ke kanan, ada Asnawi, masih Asnawi, coba masuk kotak penalti, angkat langsung, arahkan kepada Ramadan Sananta, tapi tidak ada satu pemain Indonesia tadi, dibuang saja oleh para pemain Brunei, langsung arahkan kepada Adi Said, berdua dengan Fahrudin, jatuh di kaki Rahmat Irianto, ke kanan, tempati oleh Arhan Pratama, kembali kepada Rahmat Irianto lagi, langsung ke depan, arahkan kepada Witan, ada Rahmat Irianto lagi, pelanggaran, justru dibiarkan saja oleh wasit tadi dari Jordania. Tekanan balik coba dilakukan para pemain Brunei Darussalam, mudah saja dikatakan oleh Rizky Ridho. Kini tekan balik coba dilakukan para pemain Indonesia, jatuh di kaki Asnawi, masih Asnawi berlari cepat. Kita lihat pergerakan tanpa bola dari Sadil Ramdhani, masih Sadil, angkat Sadil, Tuhan, gagal Ramadan Sananta untuk menang sangat baik. Arhan, masih Arhan Pratama, Arhan di kotak penalti. Kenapa tidak langsung Arhan? Nampaknya tidak terlalu pede tadi untuk memberikan umpan langsung ke gawang. Kembali bola jatuh di kaki Arhan Pratama. Siapa akan diberikan? Masih Arhan ke tengah, tempati oleh Witan Sulaiman. Pendek saja kepada Arhan Fikri. Ada Witan kembali. Ada kita lihat Fahrudin kapten ke-11. Sadil Ramdhani pendek saja kepada Arhan. Masih Arhan berputar-putar kita pada Asnawi lagi. Masih Asnawi mencari rekan, membawa bola ke dalam. Masih Asnawi, ada Witan Sulaiman, ada Asnawi, syuting langsung terlepas dan selamatlah gawang tadi Rai Rasmin, Bung Wesley. Lihat bagaimana Asnawi sering sekali masuk dalam kotak penalti. Entah itu one-touch 1-2 sentuhan maupun menggiring bola. Ini yang membedakan gaya bermain. Ramadan Sananta 6-0. Sebuah apakah offside? Ya, saya pikir gol 6-0. Gol ke-6 Indonesia atau gol ketiga untuk Ramadan Sananta di tim nasional, dan tiga-tiganya dibawa ke gawang Brunei, Bung Wesley, dan ketiga-tiganya di luar kandang, Bung Wesley. Betul. Dicok saja kita lihat, Bung Wesley. Gol menarik. Sangat Meskipun mudah. kita ragu-ragu ini kok tidak ada perayaan, tidak selebrasi, Bung Adi. Drop ball dari wasit tadi pada pemain Indonesia. Lanjutkan lagi pertandingan di sisa waktu babak kedua ini. Tinggal menunggu momen-momen saja dari wasit Ahmad Faisal. Sudah unggul Indonesia 6-0. Dan wasit Ahmad Faisal Al-Ali dari Jordania telah meniup peluit panjang. Tanda berakhirnya pertandingan babak kedua, leg kedua antara